atau perguruan pranaraga, yaitu perguruan yang mengajarkan kejiwaan, karena jiwa itu adalah prana dari raga. Kelak, Kelampis Ireng juga disebut bumi pranaraga. Sekarang malah bubrah namanya menjadi Ponorogo. Sang Hyang Wisnubadra Zinayau di sana menjadi guru agung. Pembimbingnya bergelar Sang Hyang Ismaya, yang artinya Isvara dan Maya, yang artinya sang penguasa goib. Dan kelak murid-muridnya yang telah babar kaweruh pranaraga disebut Sang Isvara, dalam kurung wara, garis miring vara, garis miring waro. Ponorogo. Halo, selamat siang. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, siapakah leluhur Jawa Timur? Leluhur Jawa Timur adalah Dahapura, Anjar Semara, dan Pranaraga. Di dalam pertemuan kali ini, Insun atau saya berada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di bumi Kelampis Ireng dan di Desa Sampung ya, di daerah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Di dalam pertemuan kali ini, Insun akan membabarkan sejarah yang Insun dapat dari Sang Hyang Wisnubadra Zinayau yang lahir dari zaman ke zaman. Di dalam kelahirannya kali ini atau kemunculannya kali ini, beliau sebagai Kalki Avatara atau orang biasa atau orang rakyat kecil biasa-biasa saja teman-temannya, seperti pada umumnya masyarakat kecil. Melalui beliaulah sejarah ini dibabar teman-temannya. Sejarah ini bukan hasil korek-korek sejarah atau penelitian sejarah atau dari prasasti manapun, akan tetapi ini adalah ingatan dari beliau, Sang Hyang Wisnubadra Zinayau yang lahir dari zaman ke zaman, untuk mensejarahkan kisah yang terjadi di masa lampau sebagai pedoman untuk masa depan anak cucunya terutama ya. Di dalam pertemuan kali ini judulnya Babat Kelampis Ireng dan berdirinya Perguruan Suci Kanung Pranaraga. Pada tahun 697 sebelum Masehi, keluarga Badra dan orang-orang Kanung pergi menyeberangi Laut Selat Argapala, berjalan ke arah tenggara ke Kayangan Jeruk, dari Kayangan Jeruk Pura Lingga Pranat. Rombongan itu mendarat di suatu pulau, masuk hutan. Tidak tahunya hutan itu hutan Kelampis. Sekali masuk, kakinya kena duri. Ke sana sini penuh duri, akhirnya dibabat dan dibersihkan tempat itu. Hutan Kelampis itu terus dibedah dan dibabat habis oleh rombongan dari Kalinggaan. Karena orang-orang Kalinggaan itu
ya orang-orang Kanung dari perguruan Karangkeling atau Karang Kadempel yang berpakaian serba hitam. Setelah hutan Kelampis Ireng bisa dibedah dan didirikan padukuhan bernama Kelampis Ireng, yaitu dukuh yang ada di bumi Kelampis Ireng, yang mana penduduknya itu orang-orangnya dan pakaiannya yang serba iriau dalam kurung ireng, garis miring hitam, garis miring hitam. Karena kebanyakan yang ikut membedah bumi Kelampis Ireng ini adalah keluarga Arya Gupala, yang mana orang Kanung dari keluarga Arya Gupala ini banyak yang berkulit hitam, legam, dan berperawakan tinggi besar. Di kampung itu, Sang Hyang Wishnubadra-Jinayau pun mendirikan perguruan Kanung yang mengajarkan tentang pengetahuan kias dari energi suci dari batin dalam kurung hati. Hati atau batin itu disebut pranaraga, yang artinya inti raga yang disebut jiwa. Atau perguruan pranaraga, yaitu perguruan yang mengajarkan kejiwaan, karena jiwa itu adalah prana dari raga. Kelak, Kelampis Ireng juga disebut bumi pranaraga. Sekarang malah bubrah namanya menjadi Ponorogo. Sang Hyang Wishnubadra-Jinayau di sana menjadi guru agung. Pembimbingnya bergelar Sang Hyang Ismaya, yang artinya Isvara dan Maya, yang artinya sang penguasa goib. Dan kelak murid-muridnya yang telah babar kaweruh pranaraga disebut Sang Isvara, dalam kurung wara, garis miring vara, garis miring waro. Tidak lama di sana, kurang lebih 2 tahun setelah babat bumi Kelampis Ireng, kedatangan bajak laut Burangrang di bumi Tiga Gebang dalam kurung Sampung. Banyak sapi, banteng dibunuh, yang mana membuat murka dalam kurung reok, garis miring reong, itu artinya murka atau ngamuk atau ngambek. Sang Hyang Ismaya akhirnya merubah menjadi Narasingamurti, yaitu manusia setengah macan, ngamuk perang melawan bajak Burangrang. Di dalam peperangan itu, Bujangga Muda dalam kurung Bujangga Anom, sekarang orang menyebutnya Bujangganong, dari kayangan Jeruk Pura, yaitu adik Rohini, anak Arya Gupala bernama Ranggabhadra, itu ikut perang tanding melawan para bajak laut Burangrang. Akhirnya para bajak itu bisa musnah dan lainnya melarikan diri dan mendirikan kampung bernama Kampung Bajak, garis miring Wajak, sampai sekarang ini. Seorang Wisnu yang identik dengan merak sebagai simbol orang kayangan yang sedang reok menjadi Narasingamurti, yaitu manusia setengah macan. Sampai sekarang diabadikan menjadi pertunjukan bernama Reok Ponorogo.
karena yang ngamuk itu adalah orang-orang Kanung yang berpakaian serba hitam dari perguruan Pranaraga Karang Kadempel di Bumi Klampis. Jadi ramai peristiwa itu. Itu adalah sejarah perjalanan orang-orang Kanung, tidak ada hubungannya dengan Yawana Radia Majapahit. Sumber Badra Kanda dalam kurung Wisnu Badra garis miring Sangyang Wisnu Badra yang berbicara garis miring mengabarkan dan mensejarahkan cerita ini. Nah, seperti itu teman-teman ya, sejarah babat Bumi Klampis Ireng Pranaraga yang sekarang Ponorogo, dan sejarah reok Ponorogo di Bumi Pranaraga atau Ponorogo sekarang ini, yang mana waktu itu setelah babat Bumi Klampis Ireng sekitar 2 tahun, atau setelah perguruan suci Kanung Pranaraga didirikan, setelah 2 tahun Bumi Klampis Ireng, tepatnya di dukuh atau desa yang bernama Sampung atau 3 pohon Gebang, itu didatangi para bajak laut burangrang atau para pemburu hewan ya, atau para geladak kalau sekarang orang menyebutnya. Karena di negeri laut selatan ini hewan-hewan berkaki 4 itu dilindungi, maka itu menyulut kemarahan Sangyang Wisnu Badra Jinayau atau Sangyang Ismaya dalam kurung Bodronoyo mendatangi para bajak laut burangrang ini, dan beliau ngamuk atau ngereok dan merubah tubuhnya menjadi Narasingamurti atau manusia setengah macan. Namun sebetulnya sebelumnya sudah diingatkan oleh adik Arya Gupala atau paman iparnya Sangyang Wisnu Badra Jinayau yang bernama Arya Gundala atau Pangeran Arya Gundala, untuk tidak membunuh banteng-banteng, sapi dan menjangan ya yang ada di bumi laut selatan ini. Namun nasihat dari Arya Gundala itu tidak diindahkan atau tidak didengarkan oleh para bajak laut burangrang ini. Akhirnya peristiwa itu menyulut kemarahan Sangyang Wisnu Badra atau Bodronoyo, dan beliau merubah dirinya menjadi Narasingamurti atau manusia setengah macan yang sekarang terkenal dengan pertunjukan reok itu. Itu adalah perjalanan dari orang-orang Kanung Karang Kadempel Pranaraga. Di dalam pertempuran dengan para bajak laut burangrang ini, dibantu oleh adik dari Rohini yang bernama Ranggabhadra, Arya Ranggabhadra ya, itu putra dari Pangeran Arya Gupala, cucu dari Saraji, Pangeran Saraji. Pangeran Saraji adalah adik dari Pangeran Sarju, Kaisar Kemet. Kaisar Kemet atau Pangeran Sarju adalah orang tua Firaun Oye di bangsa Arya sekarang bernama Mesir ya. Jadi peristiwa itu sangat ramai hingga dijadikan atau diabadikan menjadi sebuah pertunjukan reok Ponorogo sampai sekarang ini teman-teman ya. Jadi itulah yang Insun sejarahkan di dalam pertemuan kali ini, yaitu siapakah leluhur Jawa Timur. Leluhur Jawa Timur adalah Dahapura Kediri, Ajar Semara, juga Pranaraga atau Ponorogo. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Seperti biasa,
jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Duiba.